mulia ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan tadi itu masalah keilmuan spiritual atau keilmuan kebatinan, itu pengetesan apa yang diinginkan oleh sampean itu? Karena Satrio Peninggi itu katanya dia tahan kayak ilmu kayak ilmu sihir. Iya, ilmu sihir. Ya kita harus ketes kan. Jadi kalau dia tahan harus kita uji. Harus jadi meyakinkan kan dua kan, harus butuh kebuktian tuh harus real betul kan. Jadi siapapun yang mengaku Satrio Piningit ini harus dites dengan ilmu sihir, ilmu kebatinan. Tapi ya berhadapan, jangan belakangan. Hadapan kayak gini ya. Misalnya kan, jangan tes saya loh ya. Tidak, maksudnya kita. Saya takut nanti. Misalnya kayak yang sering konte-konte kayak Satrio Peninggi kan dia merasa juga dirinya yang pengetahuannya tinggi. Kayak gitu semua dia ngumpul, kita berhadapan, boleh kau menyerang. Aku bertahan cuma karena aku bertahan kan bukan ilmu aku kan tak ada untuk menyerang, cuma ilmu bertahan. Pertahanan diri ya gitu ya. Bertahan kan ibaratnya waktu Nabi Muhammad dia dimatikan kan ada wajib kan pagarlah di depan. Kalau tak tahu bahasa Arabnya nih, wajah an-namin babi wasadam, maksudnya pagarlah di depanmu, di belakangmu, di samping kananmu, kiri kananmu, Allah akan menyelamatkan kita. Itu kata Al-Quran. Tapi apa yang dipagarkan kalau kita tidak tahu? Makanya kami santai aja karena kami mau mengetahui lah sedikit. Keluarnya punya Tuhan kan. Masya Allah. Tapi jangan ini saya ya. Saya orang awam loh. Kita kan cuma bertahan itu kan cuma magang. Jangan nyerang saya ya. Alhamdulillah ya. Orang menyerang kita bertahan dia mantul. Jadi kita santai tanpa menyerang kan, cuma bertahan, perlindungan. Subhanallah ya, sangat luar biasa nih ya. Nah itu ya para sahabat semuanya, bahwasannya menurut daripada pemahaman daripada beliau ini, Kang Aris ini, siapapun yang mengaku ya, ini untuk umum ya, mengaku Satrio Piningit itu seharusnya ada pembuktian gitu. Pembuktiannya apa? Dites secara hadap-hadapan dengan ilmu kebatinan, bukan ilmu raga ya atau MMA. Kita kan hukum, negara kita hukum. Maksudnya ranah hukum nanti. Jadi penyerangan fisik. Jadi tidak boleh MMA ya. Kalau di ring itu ya boleh ya MMA. Makanya kita hukum kan, karena aku mengaku juga diriku yang Imam Ahmadi, jadi aku sanggup dites, sanggup ditanyakan. Tapi kalau nanya ya berhadapan, jangan kayak di HP. Kalau HP agak beda kita ngomongnya, ada kita penjelaskan tidak lagi. Ya oke, siap ya. Jadi teman-teman ya, kayak banyak utas Buya Arisi itu. Kalau bisa aku berhadapan seperti aku siap aja ya. Namanya SP itu harus karena siap dia kan menguasai juga ilmu dunia akhirat kan. Masya Allah ya. Oke itu ya, untuk para sahabat semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati nih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, untuk kepada Kang Aris ini, petunjuk apa yang sampean dapat bahwasannya sehingga begitu meyakini ya untuk harus ada pengetesan seperti itu, atau memang ilmu yang sampean yakin itu ilmu apa ini sebenarnya sehingga harus mantul ini orang yang nyerang itu maksudnya? Kan ilmu hidayah. Sabdo dadi. Ya ibaratnya ilmu kun fayakun. Bukan, maksudnya hidayah itu kan ajaran apa namanya? Ajaran wahyu. Hidayah ajaran wahyu gitu. Masya Allah. Jadi dapat mujizat atau karomah gitu ya. Karena barang siapa masanya yang menyakiti hambaku, Allah akan membalas perbuatannya. Tahu. Kayak gitulah istilahnya. Masya Allah ya. Yang pada intinya untuk siapapun ya harus berbuat baik ya, jangan saling menyakiti. Ini pesan daripada beliau atau Kang Aris ini. Kita dari zaman ini harus meningkatkan kualitas dan kualitas kita, keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau secara muslim ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini kan dunia ini sangat dekat ya, namanya dunia akhir zaman ini memang sangat-sangat memprihatinkan lah ya. Untuk sampean ini, bagaimana sampean ini mengatasi saat-saat sulit seperti ini, khususnya untuk umat seperti saya ini bukan saya aja yang merasakan kesulitan dalam baik secara perekonomian, sosial atau lain sebagainya ya.
karena mungkin dampak daripada perang baik di Ukraina, Rusia, Gaza, Israel, dan yang terbaru itu adalah dampak daripada perang India versi Pakistan. Ini juga berdampak mengenai sistem perekonomian. Nah, untuk mengatasi seperti itu akan ada peceklik panjang ini, apa yang harus kita lakukan sebagai umat akhir zaman ini, khususnya umat saya yang bodoh ini, seperti apa nih? Apa solusinya nih? Monggo. Kalau solusinya yang terbaik, kalau kita cari pemimpin, cukup cari yang pemimpin yang pandai dan berani, jujur dan Tegas. tegas. Masya Allah. Kalau pemimpin kita sekarang sekolahnya tinggi, orangnya bodoh karena dapat bantuan 1 miliar sampai tidak sampai 1 miliar, namanya orang bodoh kan? Yang bodoh itu kan tapi sekolahnya tinggi, tapi orangnya bodoh. Kalau nak makmur, cukup satu pemimpin. Kalau banyak pemimpin tidak bisa makmur, karena pasti kita selisih pendapat terus. Kenapa sampai sekarang kita nih presiden kita tidak bisa makmur? Karena presiden cuma waktunya 5 tahun, jadi orang memberontak karena presiden jabatannya 5 tahun, jadi aparat kata memberontak. Kau tuh 5 tahun cuma mengendalikan aku. Jadi kalau itu ya. Jadi karena pemberontakan itu ya lawan politik itu mungkin ya yang kayak partai-partai kan dia masing-masing dirinya kuasa. Oke, nah setelah kamu disahkan oleh Kiai Haji siapa ini? Haji ini yang tulis Pak. Ya, Haji Asbur Rahti itu sebagai putra mahkota dan diakui sebagai silsilah ini, pesan-pesan apa nih untuk kalau putra mahkota itu kan seharusnya itu ada rakyatnya. Kalau dulu mungkin ini pesan-pesan apa dan kesan apa yang setelah kamu disahkan ini, perasaanmu seperti apa nih? Senengkah atau jadi beban mental kah atau seperti apa? Kalau senangnya tak ada senangnya, karena membawa beban itu sangat berat. Amanah berat. Iya berat, kalau kita melingkari ya kita yang bertanggung jawab. Makanya berat, lantaran mau tak mau aku timbul karena orang tidak sanggup udah membawa. Ibaratnya kayak sekarang kan zaman dulu kan Bandawa sama Kurawa kan yang sebenarnya yang jadi wali waris kan apa? Wali waris kan kayak apa Bandawa Arjuna itu sama Bandawa bukan Kurawa. Kayak yang kayak Kurawa ini kan kayak presiden, kayak pemerintah sekarang ini kan orang biasa nak jadi raja tidak bisa karena bukan versinya kan, bukan garis keturunannya. Oh gitu ya. Jadi sangat berat amanahnya ya yang dipikul, yang dibawa ya. Ini memang sangat luar biasa. Sampean ini memang semuanya itu ujian-ujian apa yang sampean lalui ini? Ujian seperti apa nih ujiannya nih? Kalau ujian aku semuanya kayak istilahnya bertakwa, itu semua ujian aku. Orang cuma cerita takwa, aku cuma langsung aku jalani. Masya Allah. Aku dihadapkan masalah, aku terima dengan lapang dada. Karena kenapa aku terima lapang dada? Sedangkan aja Nabi Muhammad sanggup menjalani, nah Nabi Muhammad kan juga manusia juga. Iya. Tak ada bedanya sama Muhammad kita. Nah, untuk ujian mungkin ya perjalanan sampean ini sebagai spiritual, sebagai putra mahkota, ini keluarga mendukung nggak nih perjalanan sampean dari Sulawesi sampai menuju ke Kebumen ini? Istilahnya mendukung kan ada di belakang kan Satrio Peninggi kan bagaikan anak yatim, saudara, ibaratnya dia nggak orang gila, orang pokoknya orang tak waras, misalnya orang nggak percaya kalau kita ngomong bicara kayak gini, orang tak percaya karena kita mempunyai kayak ngomong kayak makhluk gaib kan, orang kan tak tahu kan, mustahil kan, tak nampak. Iya. Yang orang percaya cuma yang nggak yakin. Oke. Iya ya intinya sabar aja ya dalam menjalani suatu ujian, dan apalagi itu ujian dari keluarga itu ya pada dasarnya kita juga harus bisa memilih ya, artinya
kita harus bisa jadi penengah ya, Iya. diperjalankan iya, terus di keluarga ya jangan sampai keteteran ya, Iya, itu artinya memang perlu. sebagai tanggung jawab seorang suami terhadap anak istri, Iya, itu. kepala keluarga itu juga jangan sampai apa namanya, terketeter lah ya. Iya. Keteter itu tahu nggak, keteter ya para sahabat semuanya tahu nggak? Nah itu jadi semuanya harus berjalan seiring dengan perjalanan spiritual sampean. Oke, mungkin sampean mau berpesan-pesan apa nih terhadap Hmm, masyarakat Indonesia ini? Monggo. kalau kami dulu masih ada kayak jurusan pendapat ulama kan, Ya. sholat aku satu, ustaz 1000 aku tak mau tukar. Alasannya kenapa? Ustaz juga bilang sholat aku 1000, aku tak mau juga tukar dengan satu. Kenapa? Orang kalau buang air berak, dia kencingi diri sendiri. Mau buang air ke berak, berakin diri sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita ini terbuat dari tanah, sedangkan dia membuang air besar, dia cuma buang asal buang. Itu namanya membusukkan diri sendiri. Sedangkan aku kan, kalau jurusan agama kan berilmu dulu. Sedangkan aku kan mempunyai ilmu, tidak kayak istilahnya tidak menggencingkan diri kita sendiri. Yang kedua kan, orang kan kalau kita kencing, kalau bicara bugisnya kan, harus kan sholatnya kan harus sajunuknya, jadi setinjanya saja mandi wajibnya. Mandi wajib, sedangkan kau nak mandi suci, sedangkan kau ini diri kau sendiri, kau kencing diri kau sendiri, macam mana nak sewuduk kau? Bicara nak wuduk lagi, macam mana nak sholat kau? Oke. Tidak. Oke, sangat luar biasa nih ya. Payah ngomongnya di Jangan itu mantap nih. Nah, untuk persiapan ini kan kalau di dalam beberapa literasi hadis maupun ramalan ya, bahwasannya musuh Satero Piningit itu kan adalah Dajjal ya. Nih, persiapan apa nih kamu melawan sistem Dajjal ini? Monggo. Apa yang sudah dipersiapkan? Mungkin apakah sampai ternyata mempunyai pasukan-pasukan gaib yang tidak pernah orang tahu atau seperti apa? Ini udah berapa persen untuk persiapan peperangan melawan Dajjal ini? Seperti apa dan bagaimana? Kalau Dajjal kan, ibaratnya Dajjal itu kan istilahnya mau bilang manusia juga, jiwa cuma kan jiwa jadi aku roh yang jahat kan memasuki manusia, makanya dia selalu naik jiwa sombong, kayak jahat lah ya. Jahat. Jadi itu udah ada persiapan. Kalau misalnya kita harapkan dulu, misalnya kalau kita sudah kasih peringatan semua, dia harapkan kalau nak belajar kayak ajaran kayak Wahyu ini, belajar kayak Kiai Saiful Karim kan, karena Kiai Saiful Karim kami tahu juga lah ilmunya dia, karena hampir pecahan keilmuan kami juga. Iya. Kalau kita mengharapkan orang tidak, kita sudah kasih peringatan, semua orang dia melanggar, apabila dia nanti turun pasukan dari langit, dia kan menyerang semua Dajjal, mengarah membunuh. Dia itu katanya orang yang selamat cuma yang berlindung, yang bugisnya orang yang selamat itu cuma berlindung tanah lapar tuh hati yang suci, cuma yang selamat. Kalau jadi yang selamat dari Dajjal itu hati yang suci gitu. Iya. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya. Kembali lagi ke iman takwa. Iya. Ketauhidannya itu diterapkan ya. Oke, siap, sangat luar biasa nih ya para sahabat semuanya. Itu pasukan gaib sampean ini ngomong-ngomong apa aja nih pasukan gaib yang sampean miliki nih? Kalau pasukan gaib tergantung kita minta cuma. Kalau misalnya kita kan, kalau kita keturunan raja kan tinggal minta cuma. Jadi saat kita tak ada istilahnya jalan bisa diperbaiki, mau tak mau kita mintalah bantuannya. Kalau masih bisa kita perbaiki, usahakan kita bisa perbaiki dulu, karena Tuhan itu maha pengasih lagi maha pengampun. Kalau langsung Tuhan ngasih kita asap, namanya Tuhan itu tidak adil. Makanya dia ngasih peringatan dulu melalui seseorang. Makanya aku ngomong kayak gini. Ya, jadi harus ada peringatan dulu ya. Kalau tiba-tiba disanksi atau itu bukan. Ya itu ya. Iya, tidak lah, karena Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Dikasih dulu peringatan dulu. Tapi
sampean sering nggak untuk secara menurunkan atau memanggil pasukan-pasukan yang sampean miliki ini? Sebenarnya Nah, kami belum juga, makanya kita tidak butuhkan juga kan. ya Kalau ya ya kita ya ya. butuhkan, walaupun disakiti sedikit langsung minta kayak gitu, itu namanya bukan bertakwa. Kita punya ujian juga. Hmm, Kalau masih bisa kita orang sakiti kita, masih kita tahan karena itu kan ujian. itu ya, sangat luar biasa nih. Ya, untuk para sahabat semuanya, ada lagi nggak yang mau disampaikan kepada permisa ini? Ataukah memang sudah cukup ini? Kalau bisa kalau orang penyesalannya, kalau yang sering konten-konten satu ini, kalau aku jantumkan nomor HP aku, boleh kau nelpon tapi SMS dulu. Gitu ya. Yang nanti saya cantumkan nomor. Iya, Boleh? Oke, boleh. saya cantumkan nanti barangkali teman-teman mau telepon, mau apa, mau diskusi, mau minta wejangan Tapi kepada ini untuk beliau. untuk yang pengetahuannya agak tinggi kayak Hmm, utas-utas kan. ya, ya jangan ecek-ecek, jangan nggak Iya, mau ya. karena dia nanti bertanya luar jalur. Jadi macam mana jawabannya? Iya, ya nanti saya cantumkan ya nomor pada beliau di bawah ini nih ya. Nih, yang jalan ya. Kalau yang saya nanti edit tulisannya jalan kalau ada. Oke. Kalau nak bertanya kak, kau berhadapan kak, jelas nih yang ngomongnya. Jadi susunannya bagus, rapi. Kalau ngomong kayak gini kan beda kan. Iya, iya siap lah ya. Oke, untuk para sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, dihormati saya, mungkin sampai di sini dulu ya untuk wejangan-wejangan daripada beliau untuk di akhir zaman ini. Para dalam kesimpulannya adalah kita harus bertakwa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan baik dari musuh Dajjal yang secara ruh jahatnya itu masuk ke tubuh orang, itu menurut beliau itu adalah Dajjal, dan juga sosok daripada Dajjal aslinya itu nanti seperti apa, karena beliau ini juga mempunyai pasukan-pasukan gaib ya dari langit ya. Iya, cuma Masya Allah ya itu ya, dia jangan sampai dia dibutuhkan saat saat mendesak itu iya. masalah ya. Dan tentunya untuk para sahabat semuanya, beliau ini juga mengajak untuk diskusi tentang satrio piningit ya atau dunia per-SP-an. Jadi mengajak beliau ini itu mengajak untuk diskusi secara keilmuan ya, untuk uji cobanya atau pembuktiannya ini itu saya nggak ikut-ikut ya, karena saya takut nih, jangan uji ke Iya, saya ya. enggak lah, tidak kan kita kan Alhamdulillah. kalau misalnya kurang yakin kan kalau satu cuma kayak berurusan gai kan tanggung, kalau masing-masing 1.000 ke kan bagi aku kan 1.000 kan satu juga manusia, Iya tak iya ada iya. bedanya. Kayak utas-utas pun aku kalau pengennya utas kayak pengalaman lah kayak utas kan, kayak ulama, kalau ulama kan memiliki jiwa Wah, kayak ilmu-ilmu ada lah sedikit kayak ilmu-ilmu nabi kan. iya. Oke, ya untuk para sahabat semuanya, terima kasih, mohon untuk dimaafkan, diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Luar biasa nih sampean ya. Semangat terus ya. Berjuang nih, seorang pejuang nih.